PDI Perjuangan menilai tuntutan Purnawirawan TNI untuk mencopot jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden bukan abal-abal. Oleh karena itu, ia meminta agar Presiden Prabowo Subianto menanggapi serius usulan ini. Kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu Purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal. Presiden harus bersikap apa? Ya, Presiden harus menanggapi serius usulan itu. Dulu dari kelompok mereka ditawarkan jadi cawapresnya Prabowo. Gak mau nolak, gengsi. Sekarang malah ngeributin wapres. Aduh, PA. Gibran Rakabuming Raka wapres. Katanya mau digusur sama Purnawirawan TNI dan rakyat yang minta supaya Gibran dilengser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara terbuka kepada yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Amin Rais, dan Bapak Tri Sutrisno. Setelah kami melihat video yang beredar di TikTok, media sosial ini, ternyata di belakang para jenderal ini adalah dalangnya kalian bertiga. Pak Prabowo akhirnya menolak atas usul surat mencopot Wakil Presiden Indonesia yaitu Pak Gibran. Dia menyatakan tidak ada kesalahan selama menjabatannya. Lagiannya Purnawirawan TNI, yang aku heran adalah kenapa mereka itu usul suratnya itu ke Presiden gitu loh. Kenapa langsung ke Presiden? Harusnya kan ke DPR dulu, baru ke Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang petisi yang berisi 8 poin dari para purnawirawan. Ya, banyak yang menduga bahwa aktor di belakang mereka adalah Wan Ngibul, ya. Padahal menurut saya tidak sesimpel itu, ya. Dugaannya banyak yang kurang teliti dan kurang menyadari menurut saya bahwa Abah tidaklah manusia berduit, ya. Utangnya banyak dan hingga kini belum dibayar. Hahaha. Bagaimana mungkin dia bisa membayar para manusia tua bangke itu gitu loh. Jadi sebetulnya ada pihak yang mengeluarkan dana dan ada pihak yang melakukan aksi, ya, suksesor lah seperti itu. Nah, Abah ini bagian dalam pihak yang beraksi, ya, suksesornya. Yang menggelontorkan dana, ya tentu saja bukan Abah, melainkan pihak atau partai yang paling banyak uangnya. Sudah paham kan siapa kira-kira? Hahaha. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. PDI Perjuangan menilai tuntutan Purnawirawan TNI untuk mencopot jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden bukan abal-abal. Oleh karena itu, ia meminta agar Presiden Prabowo Subianto menanggapi serius usulan ini. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Usulan dari ratusan purnawirawan TNI ini disebut harus mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo. Pasalnya usulan ini dinilai berbeda dengan usulan dari relawan yang masih memerlukan kajian mendalam. Sementara usulan dari para purnawirawan dinilai memiliki bobot besar. Ex-Wapres Tri Sutrisno yang turut menandatangani dokumen juga bukan kelas abal-abal. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai forum purnawirawan pasti mempertimbangkan kondisi geopolitik ke depan. Oleh karenanya, ia meminta Prabowo membentuk tim independen untuk melakukan kajian. Tanya itu, tim tersebut nantinya bisa melakukan pengujian dari sisi konstitusi. Namun Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam Pilpres 2024 lalu hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Tuh kan apa yang saya katakan. Siapa yang mendukung Nasdem,
menolak, ya kan, bukan menolak, mengatakan permintaan itu tidak tepat sama sekali lah. Itulah kata-kata halus dari Nasdem melalui ketua umumnya ya Surya Paloh. Tetapi apa yang barusan kita dengar dari dari partai terbesar di Indonesia, katanya, ya kan, itu bukan tuntutan dari orang yang main-main katanya. Ya iyalah, kalian berstatement, berspeak up seperti itu, ya kan? Iya, tahu sendiri ya kan siapa pendananya. Saya bertanya loh ya, lanjut. Kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu Purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal. Presiden harus bersikap apa? Ya, Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian. Ya kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Tokol ya kan, ngelihat orang ini saya teringat dengan salah satu komedian ya, famous terkenal di Indonesia yang ya sudah lama ya kita tahu bersama. Siapa lagi kalau bukan kembali ke laptop. Dan sekarang dia berspeak up agar usulan para purnawirawan itu ditanggapi serius oleh Presiden, karena itu adalah usulan orang bukan main-main. Orang bukan main-main gimana? Kau pikir rakyat Indonesia ini main-main semua? Kurang ajar. Jadi kalau yang mengusulkan tukang becak itu boleh diabaikan karena orangnya main-main begitu. Orangnya sembarangan. Kalau purnawirawan harus diperhatikan, diperhitungkan karena bukan seorang sembarangan. Aduh, lanjut. Dulu dari kelompok mereka ditawarkan jadi cawapresnya Prabowo. Gak mau, nolak, gengsi. Sekarang malah ngeributin wapres. Aduh, PA. Ya memang seperti itu Bang ya, sikap dan sifat seseorang. Saya pernah mendengar begini ya, orang tua dulu mengatakan, sifat itu tidak akan bisa diubah, yang bisa diubah adalah sikap begitu ya. Tolong dikoreksi kalau saya keliru ya. Ini nggak ada pendekatan yang digunakan, ini hanya wejangan gitu ya, yang disampaikan oleh orang-orang tua gitu di lingkungan saya. Bahwa sikap itu bisa diubah. Tapi sifat itu bawaan sejak lahir, ya kan? Tahu sendirilah si Kebo itu bagaimana sifatnya sejak lahir. Dulu melengsarkan Gus Dur, ya kan? Yang dijadikan alat siapa? Simbah Sengkuni. Tapi aktor intelektualnya siapa? Ya tahu sendirilah, ya kan? Yang naik jadi presiden. Lanjut. Udah tahu belum? Gibran Raka Buming Raka Wapres katanya mau digusur sama purnawirawan TNI dan rakyat yang minta supaya Gibran dilengser. Pada kemana tuh yang kemarin waktu gua protes keras tentang RUU TNI? Pada kemana yang gue protes sindir-sindir tentang Pertamina? Pada kemana? Yang gue sindir tentang RUU TNI, terus dia bilang ini pasti anak Abah, ini pasti anak Mak Banteng, ini pasti warga RT 16 RW 24. Ngapain ngurusin TNI, urusin yang lain katanya. Coba sekarang komen deh ya, Gibran mau digusur sama purnawirawan TNI, setuju nggak? Gue mah setuju. Udah tahu dari mana? Fakta suara purnawirawan. Ini keinginan para purnawirawan dan rakyat yang mana? Ini adalah orang teman-teman ya, yang pada saat sebelum Pilpres ini sangat mendukung Pak Jokowi. Loh, kok tahu Bang? Ya iyalah ya kan. Kami ini kan bermain-main dengan media sosial seperti ini ya, mereaksi kondisi perpolitikan tanah air terhangat. Itu kan sudah lama ya 3 tahunan yang lalu lah, tetapi ganti-ganti channelnya. Nah, kami sangat familiar sekali dengan ini orang. Ini dulu waduh mendukung Jokowi nih.
Tapi sekarang coba kau lihat itu tadi, teman-teman lihat itu. Yang katanya permintaan purnawirawan, permintaan rakyat. Rakyat yang mana? Kok saya nggak merasa gitu loh. Orang yang bertanda tangan itu cuma 100 lebih purnawirawan. Kok mengatakan rakyat? Kalau rakyat itu, ya kan, berarti dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Dan nggak kecil skalanya gitu loh. Nggak cuma 1-2 biji orang gitu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara terbuka kepada yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Amin Rais, dan Bapak Tri Sutrisno. Setelah kami melihat video yang beredar di TikTok, media sosial ini, ternyata di belakang para jenderal ini adalah dalangnya kalian bertiga. Kalian bertiga ingin mengkudeta Bapak Gibran sebagai wapres, yang niat kalian ingin menggantikan Anies Rashid Baswedan sebagai penggantinya. Perlu Bapak Ibu kalian ketahui bahwa saya mewakili rakyat Indonesia yang berdiri dalam 58% pendukung Pragib Prabowo Gibran. Kami menyatakan menolak keras adanya pemakzulan yang ingin digantikan oleh Anies Rashid Baswedan. Kami sebagai rakyat menolak keras jika Anies Rashid Baswedan dijadikan wakil presiden penggantinya Pak Gibran. Kami punya alasan yang tertentu. 1. Kami tidak suka sama Anies Rashid Baswedan menjadi wakil presiden dikarenakan 1. Anies banyak hutang. Di dalam agama kami, barang siapa meninggal dalam keadaan berhutang, maka haram hukumnya kita menyolatkan jenazah orang tersebut. Itu. Kedua, kami tidak percaya sama Anies Rashid Baswedan bisa memimpin NKRI ini dengan aman, damai, dan nyaman. Fakta di lapangan. 1. Adanya sejak kejadian Anies Rashid Baswedan kalah, maka pihak HTI dan EPI membabi buta menyerang ke pemerintahan dan mantan Presiden Joko Widodo. Ada lain pihak-pihak yang melakukan tindakan kekerasan perlawanan kepada pemerintah, khususnya Kang Deddy Mulyadi Jawa Barat yang dikomandoin oleh Rizik Syihab, Bahar Smith, yang mereka selalu bernarasi mengajak perang. Maka kami tidak suka sama kekerasan yang dilakukan orang-orang biadab tersebut. Dari itu kami nyatakan kami tidak suka terhadap Anies Rashid Baswedan. Jika dia memimpin, kami yakin Indonesia akan kacau balau. Perlu Bapak Ibu ketahui, suara hati rakyat ini tolong kalian dengarkan agar kalian tidak salah paham terhadap kami. Kami hanyalah rakyat yang cinta damai. Kami ingin melihat Pragib memimpin NKRI selama 5 tahun, tidak ada yang selalu mengganggu kepemerintahan mereka. Tolong sampaikan pembicaraan saya ini kepada 3 orang tersebut tadi, agar kalian paham bahwa kami tidak suka sama Anies Rashid Baswedan memimpin NKRI. Salam waras, moga damai, Indonesia tetap jaya, Indonesia emas. Nah, ini baru keren nih, ya kan. Surat terbuka buat Mama Ketum, Mbah Sengkuni, dan juga Pak Tile katanya. Saya mengatakan Pak Tile bukan maksud untuk menghina, tetapi saya menirukan ya sebutan yang dibuat oleh
Bang Randy atau Bang Arul ya, yang beberapa waktu lalu juga ramai dipersoalkan oleh para pembenci Jokowi ya kan, dihujat habis-habisan karena menyebut mantan wakil presiden masa Orde Baru itu sebagai Pak Tile yang sudah ompong ya. Saya nggak ikut-ikut menyebutkan, saya cuma mengulas. Yang jelas saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, bahwa aktor di balik semua ini patut diduga, sekali lagi saya katakan patut diduga adalah orang yang beberapa waktu lalu ya, di awal tahun 2000-an juga melakukan hal yang sama. Lanjut. Pak Prabowo akhirnya menolak atas usul surat mencopot wakil presiden Indonesia yaitu Pak Gibran. Dia menyatakan tidak ada kesalahan selama menjabatannya. Lagiannya purnawirawan TNI, yang aku heran adalah kenapa mereka itu usul suratnya itu ke presiden gitu loh. Kenapa langsung ke presiden? Harusnya kan ke DPR dulu baru ke presiden. Kalau misalnya DPR setuju baru ke presiden. Ini mereka itu kayak nggak tahu aturan gitu loh. Maksud saya adalah wakil presiden dan presiden itu dipilih oleh rakyat, dan wakil rakyat adalah DPR gitu loh. Jadi kalau mereka itu mau usulkan pencopotan Gibran, harusnya kan ke DPR, ngapain langsung ke presiden? Itu yang aku pikir-pikirkan dari kemarin gitu. Mereka itu tidak tahu apa gitu loh tentang negara ini. DPR itu kan wakil rakyat, kenapa langsung ke presiden? Itu makanya Pak Prabowo langsung bilang aja, menolak. Lagian tidak ada kesalahan kok di jabatannya Mas Gibran. Salahnya apa? Heran aku. Tuduh bapaknya pakai jasa palsu. Sekarang tuduh anaknya melanggar aturan. Tidak ada yang melanggar aturan. Bahkan ya pejabat petinggi negara mengakui tidak ada yang melanggar aturan. Dan Mas Gibran sampai sekarang ini bekerja sebagai wakil presiden. Dia tuh tidak pernah berbuat salah apapun gitu loh. Tidak pernah melanggar apapun. Kecuali orang yang menuduh. Yang menuduh itu banyak banget omongannya. Tanpa ada bukti dia omong-omong aja gitu. Harusnya kan ada bukti kalau dia omong gitu. Ya, kalau memang ya Prabowo benar-benar menolak, saya sangat mengapresiasi. Cuma kapan gitu loh Pak Prabowo menolak begitu loh. Saya kok tidak menemukan pernyataan Prabowo menolak. Yang saya dapatkan itu adalah pernyataan Prabowo yang disampaikan oleh staf khusus pemerintahan bidang politik dan keamanan seingat saya ya, seorang purnawirawan juga. Tetapi purnawirawan tersebut bukan mengatakan menolak begitu loh, tetapi memikirkan menimbang atau bagaimana begitu, yang justru memantik reaksi banyak netizen bahwa pernyataan tersebut sangat tidak layak gitu ya. Nah, intinya kalau Prabowo menolak saya sependapat, tetapi kalau Prabowo menimbang-nimbang, memikir-mikirkan, saya tidak sependapat. Lanjut. Jadi memang panjang kalau sistem presidensial, tapi bukan tidak mungkin. Ya, satu, semua orang punya hak bersuara. Tapi kalau pertanyaannya apakah pilihan purnawirawan TNI untuk mengusulkan impeachment Gibran kepada presiden sudah pasti tidak sesuai Undang-Undang Dasar. Pasal 7A, pasal 24C itu semua mengatakan harus usul DPR. Jadi kalau mau benar, purnawirawan itu datang ke DPR mengusulkan untuk pembahasan impeachment wakil presiden. Bolehkah? Boleh, karena menurut Undang-Undang Dasar boleh dua-duanya diberhentikan, boleh salah satu. Sebagaimana dilantik, boleh kedua-duanya dilantik, boleh salah satu dilantik gitu ya. Nah, kalau sudah sampai usulan itu, maka diusulkan oleh anggota DPR, nanti akan dibahas paripurna oleh DPR. 2/3 jumlah anggota wajib hadir, sekitar 387. Angkanya besar, oposisi saja 110, itu pun setengah hati. Gitu ya. Nah, jadi agak berat, tetapi kalau memang mau serius, itu benar, harusnya usul pemberhentian wakil presiden itu dengan catatan-catatan ilmiah awal untuk diusulkan pemberhentian itu. Sampai hari ini kan baru omong-omong ini. Pemberhentian presiden dan atau wakil presiden biasa, tapi memang dirancang sulit di dalam sistem presidensial. Bayangkan sulitnya diusulkan oleh ke DPR, perlu 2/3 hadir, perlu 2/3 yang hadir itu setuju baru dibawa ke MK. Setelah di MK dinyatakan terbukti sah melanggar hukum 1,
atau kemudian tidak terpenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Melanggar hukum ini 5 cacatnya: pengkhianatan negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela. Jadi ada 2 mekanisme. Dia melanggar hukum kah atau tidak terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Misalnya harusnya undang-undang bilang 40, ternyata usianya belum 40 misalnya contohnya. Itu. Jadi memang panjang kalau sistem presidensial, tapi bukan tidak mungkin. Delapan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Iya, jadi apapun kau ngomong ya, karena saya sudah sering mengikuti apa yang kau omongkan, podcast-podcast yang kau ikuti ya kan. Akhirnya saya tidak mau berkomentar karena saya merasa kalau mengomentari pendapatnya ini orang, saya merasa harga diri saya jatuh, teman-teman. Hah? Ngomongnya pakar hukum tata negara, ya kan? Tapi kalau ngomong ngalor ngidul, ya kan? Ini sebetulnya yang memberi gelar pakar hukum tata negara ini siapa gitu? Jangan-jangan pakar hukum tata busana gitu loh, atau pakar hukum tata boga gitu loh. Jadi jurusan masak sebetulnya. Makanya kan suka menggoreng gitu. Menggoreng-goreng isu ya kan sampai gosong gitu loh. Nah, terkait apa yang disampaikan menurut saya udah nggak usah dikomentari lah. Ini komentarnya menurut saya kelasnya ya kelas anak SD gitu ya. Jadi ya biarkan aja dia bercuap-cuap tapi nggak usah dimasukin ke dalam hati dan telinga. Bagaimana menurut teman-teman ya? Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang mengirimkan surat terbuka kepada Mama Ketum ya, kepada Mbak Sengkuni dan juga kepada siapa tadi, Tri Sutrisno ya. Karena dia merasa bahwa kisru-kisru yang terjadi di negeri ini akhir-akhir ini sebetulnya dalangnya adalah mereka. Ya saya sepakat ya, walaupun saya tidak ikut menjadi bagian dari penuduh ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen tersebut ya. Dalam tanda kutip saya menduga bahwa apa yang dimaksudkan oleh netizen tersebut itu tepat ya. Karena pergerakan massa ya tidak akan pernah bisa terjadi tanpa adanya suntikan logistik. Tolong dicatat ini teman-teman ya. Tidak akan ada pergerakan massa apalagi yang masif ya kan tanpa adanya suntikan logistik ya. Paham ya maksud logistik ya? Amplop. Nggak bakalan ada aksi yang melibatkan banyak orang, baik itu mahasiswa ya kan, golongan purnawirawan ataupun siapapun itu ya, tanpa adanya amplop. Nah, siapakah yang paling berpotensi mengeluarkan amplop dengan jumlah besar ya, dengan nilainya yang banyak ya, maka dialah yang patut dicurigai sebagai aktor intelektual di balik ya upaya pemakzulan Gibran ini. Ya silakan tulis di kolom komentar dugaan-dugaan teman-teman semuanya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.